Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya untuk tutorial penggunaan program kasir web. Di sini nanti kita akan mempelajari tentang penjualan gudang. Ya, jadi di menu penjualan itu ada dua tipe penjualan. Yang pertama penjualan pos, point of sales. Ini biasanya digunakan untuk tipe-tipe kasir kayak di supermarket itu ya, kayak di Indomart, Alfamart. Seperti itu kita memakai penjualan pos. Tapi untuk penjualan gudang itu digunakan untuk penjualan dengan banyak item dan nanti menghasilkan faktur penjualan berupa faktur atau print out seperti itu ya. Jadi langsung saja untuk tutorial penjualan kali ini kita mulai. Kita masuk ke halaman program kasir web dengan memasukkan user dan password yang memiliki hak akses untuk menu penjualan. Oke, setelah masuk kita pilih menu penjualan. Di sini untuk menu penjualan ada berbanyak menu, mulai dari penjualan, retur, kemudian piutang, kemudian laporan-laporan ya, dan pajak. Nah, kita langsung masuk ke manajemen penjualan. Di sini di menu ini nanti kita melakukan proses penjualan baik gudang maupun pos, dan kita bisa juga membuat template. Untuk template ini akan saya jelaskan lagi, nanti kita mulai dari awal dulu aja ya. Jadi yang pertama ini adalah penjualan yang kita lakukan. Di sini ini adalah statusnya masih draft, ini lunas. Nanti saya jelaskan juga. Yang jelas ini adalah status penjualan kita. Kita memiliki penjualan kepada customer pada tanggal 12 April 2017 dengan status lunas, seperti itu ya. Di sini ada menu detail, menu edit, dan menu delete. Dan ini ada detail dan retur. Kenapa ini ada menu edit dan menu delete sedangkan di sini tidak? Karena ini masih berupa draft, dan draft itu masih sebatas rencana. Jadi kita ingin melakukan penjualan dan kita memiliki banyak item seperti itu, dan pada suatu ketika kita ada perlu, jadi kita bisa menyimpan draft sehingga tidak terjadi penjualan, dan ketika urusan kita selesai kita ingin melanjutkan proses input, kita bisa melakukan input lagi seperti itu. Oke, saya coba ya, ini kita pilih menu detail. Nah, ini adalah contoh penjualan kepada customer tanggal 12 dengan jenis pos. Dengan jenis pos ini berarti point of sale, berarti ini penjualan retail melalui kasir seperti itu ya. Jumlah 16.500. Kita kembali, kita bisa cetak faktur dan kita bisa cetak Excel faktur seperti itu. Kemudian untuk retur hampir sama ya dengan retur pembelian. Di sini pembeli melakukan retur kepada kita. Kalau pembelian kan kita retur kepada penjual seperti itu. Oke, untuk menambah penjualan kita bisa masuk ke menu tambah. Kemudian kita pilih nama customer. Bisa kita tambah di sini ya, nama customernya siapa. Jadi untuk nama customer harus milih. Sebagai contoh, ini secara default itu kita ada satu nama yaitu customer. Di sini untuk penjualan pos dan sebagainya kita bisa memilih nama customer ini, atau kita bisa menambah sendiri nama customernya siapa. Contoh UD kita. Kemudian alamat Yogyakarta. Kemudian yang penting adalah dua ini, nama dan alamat ya. Kemudian setelah selesai kita masukkan proses simpan. Oke, setelah simpan nanti kita bisa melakukan
pemilihan untuk UD sebentar. Oke, kita pilih ya nama customernya. Customer, untuk nomor HP masukkan kalau ada. Dan ini namanya penjualan gudang ya. Jadi untuk tambah, oke, saya coba sekali lagi. Untuk tambah ini adalah penjualan gudang. Untuk pos ini adalah penjualan kasir. Nah, sebagai contoh saya tampilkan. Nah, ini adalah nanti tampilan untuk penjualan kasir ya, untuk retail dan sebagainya. Untuk penjualan kasir ini nanti ada video tersendiri. Nanti silahkan lihat tutorial video penggunaan penjualan pos atau penjualan kasir seperti itu ya. Nanti saya jelaskan penggunaan menu-menu ini dan contohnya juga, termasuk multi payment dan sebagainya. Oke. Nah, untuk tutorial pada kali ini saya akan melakukan penjualan gudang. Kita pilih tambah customer, kita masukkan customer atau nama sesuai nama customernya siapa, seperti itu ya. Jika belum ada, ditambah di customer ini. Kemudian tanggalnya, tanggal berapa, nomor referensinya, kalau ada nomor referensi silahkan masukkan nomor referensinya. Kemudian jenisnya penjualan gudang, piutang jatuh tempo, atau apakah kita melakukan penjualan secara piutang, maksudnya secara kredit atau tidak. Jika tidak, maka pilih tidak. Member ID, jika calon customer kita memiliki member ID seperti itu ya. Kemudian nomor KTP, kemudian group member dan point expire member ini kalau dia memasukkan member ID seperti itu. Nanti untuk lebih jelasnya ketika saya menjelaskan di masalah pelanggan dan group point, nanti akan saya ulangi lagi untuk menu ini sehingga lebih jelas seperti itu. Dan nanti di alur, nanti ada video tersendiri untuk alur penjualan. Di situ nanti akan kita jelaskan penjualan dengan contohnya mulai dari tambah penjualan sampai pembayaran piutang seperti itu ya. Dan contoh-contoh faktur penjualannya seperti itu. Alamat dan kode distribusi kalau kita ada untuk distribusi, kita membutuhkan kode dari distribusi dari barang yang kita jual tersebut. Untuk alamat kita bisa masukkan contoh Yogyakarta. Kemudian data item ini adalah data-data item yang kita jual. Kita bisa langsung menuliskan barcode-nya sebagai contoh ya. Nah, ini kan langsung kuantitinya itu berapa jumlahnya, sebagai contoh 5. Kemudian barcode atau kita bisa ngetik di sini sebagai contoh Coca-Cola. Nah, nanti akan muncul pilihan Coca-Cola sesuai dengan yang kita ketik tadi, Coca-Cola sebagai contoh ya. Kita jual sebanyak 10. Ini adalah jumlah stok yang ada di tempat kita. Ini 0 berarti memang karena tidak ada pembelian untuk barang ini sehingga stok 0. Dan ini nanti untuk penjualan tetap bisa dilakukan, tapi di sisi inventory nanti ada kuantitasnya -5. Jadi nanti itu adalah tugasnya stock of name untuk membetulkan jumlah stok yang ada seperti itu ya. Saya kira untuk sudah jelas. Diskon persen ini adalah diskon dari barang, kalau ada kita masukkan berapa persen seperti itu. Sebagai contoh kita masukkan 5%. Jadi nanti harganya totalnya jadi Rp95.950. Kalau tidak ada diskon ya kita 0. Itu kita beli sebanyak 4. Oke, saya kira sudah jelas. Kemudian ini diskon faktur dan pajak. Ini silakan diisi kalau ada, kalau tidak ya tidak ada diisi. Untuk pembayaran poin ini sama. Jadi nanti untuk manajemen poin nanti akan saya jelaskan di video tersendiri. Dan nanti jika emang dari member, di sini nama customer ini adalah member dan dia memiliki poin, nanti kita bisa dan kita ingin ada sistem dengan pembayaran poin, maka kita bisa isi berapa jumlah poin yang
tambahkan seperti itu ya. Kemudian ini adalah data pembayaran, hampir sama dengan pembelian, kita isi jumlah yang dibayar oleh pembeli seperti itu. Sebagai contoh kita masukkan langsung lunas, yaitu 181.000. Jadi langsung dibayar dengan lunas seperti itu ya. Oke, saya pilih simpan. Oke, nah di sini akan ada entry penjualan dengan nomor faktur 014 tanggal 26/2017, waktu inputnya, kemudian nama customer, statusnya lunas. Itu ya, dengan penjualan sebesar Rp181.000. Oke, sebagai contoh kita melakukan penjualan lagi secara kredit dan kita lakukan draft. Oke, langsung saja kredit jatuh tempo tanggal berapa, sebagai contoh 1 bulan ya. Dan untuk penjualan kredit ini kita tidak harus di sini ada jatuh tempo atau tidak, tapi jika ada jatuh tempo maka dipilih ya. Dan nanti untuk yang Mas sebagai pengunci bahwa kita masih ada piutang atau tidak adalah jumlah yang dibayar. Seperti itu ya. Nanti kita lihat member ID dan sebagainya kita isi. Kemudian item yang dijual quantity 5, quantity 3 sebagai contoh saja ya. Quantity 2 seperti itu. Nah, saya akan jelaskan penggunaan fungsi draft ini ya. Fungsi draft ini berfungsi ketika kita sedang input data seperti ini dan banyak, kemudian kita ada acara lain atau kita ada kepentingan lain dan kita ingin meneruskan input tadi, dan kita takut ini kalau saya tinggal nanti datanya hilang kalau saya kembali atau apa, seperti itu ya. Jadi nanti untuk melanjutkan lain waktu kita bisa milih fungsi draft. Coba kita pilih fungsi draft. Oke, sekarang kita lihat di sini ada lagi nomor faktur 15 yang baru saja kita isi, dan ini bisa kita edit. Kenapa? Karena dia masih statusnya adalah draft. Jadi belum terjadi penjualan. Seperti itu untuk lebih jelasnya. Nah, ketika kita ingin melanjutkan input data lagi, nah kita bisa pilih fasilitas edit draft atau delete jika kita ingin mengulangi pengisian data lagi. Oke, kita edit draft sekarang. Nah, nanti akan data yang kita isi adalah yang seperti terakhir kita sebelum kita pilih edit. Kita pilih draft ini ya. Jadi sampai ke nomor 3. Contoh kita masukkan lagi entryan penjualan lagi seperti ini ya. Nah, kita lanjut, total penjualan adalah 132.500. Nah, ternyata pembeli hanya membayar sebesar 100.000. Berarti kan dia masih hutang 32.000 seperti itu ya. Nanti langsung kita simpan. Maka di sini keterangannya adalah piutang. Maksudnya kita masih memiliki piutang kepada customer, seperti itu ya. Saya kira sudah jelas. Nanti untuk pelaksanaan pembayaran piutang hampir sama dengan piutang pembelian. Kita pilih menu bayar. Bayar. Nah, nanti akan masuk data itemnya yang kita jual. Kemudian kita lihat ini kekurangan pembayaran dari pembeli adalah 32.500. Kita bisa isi ketika pembeli sudah melakukan pelunasan, seperti itu ya. Kita pilih bayar. Oke. Nah, maka di bagian penjualan akan
status berubah menjadi status lunas. Seperti itu ya. Saya kira untuk itu sudah jelas. Nah, akan saya jelaskan lagi untuk fasilitas retur penjualan. Sebagai contoh, ketika kita melakukan penjualan dari customer mengembalikan barang karena rusak. Nah, kita pilih pada siapa, nomor faktur berapa, kemudian kita pilih retur. Kemudian kita pilih yang diretur itu item apa dan jumlahnya berapa. Sebagai contoh, dia melakukan retur ABC kecap manis ref 580 ml sebanyak 2 buah. Oke. Nah, kemudian kita masukkan nilainya Rp36.400. Setelah selesai maka kita pilih simpan. Nah, secara otomatis nanti ada di retur penjualan akan ada entry retur kita dengan jumlah 36.400 dengan faktur penjualan dengan nomor 015 dengan status lunas. Maksudnya kita sudah mengembalikan jumlah Rp36.400. Jelas ya? Oke, kita lanjut ke menu penjualan. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan fasilitas hold dan template. Terutama untuk fasilitas template ya, karena untuk fasilitas hold nanti digunakan untuk penjualan pos. Nanti akan saya jelaskan juga fasilitas hold ini. Template ini berfungsi atau untuk digunakan untuk memudahkan kita jika kita melakukan repeat jual. Jadi kalau kita melakukan penjualan dengan item-itemnya sama semua seperti itu ya. Jadi kita sering sekali melakukan penjualan item dengan itemnya barang A, B, C dan itu kita sering sekali melakukannya seperti itu ya. Sebagai contoh, langsung kita tambah, kita membuat template, tambah template dengan deskripsi template jual makanan ringan. Dan ini saya sebagai contoh skenarionya toko saya sangat laku sekali penjualan makanan ringan minuman ringan aja ya, minuman ringan Coca-Cola botol 300 ml dan Coca-Cola 425 ml sebagai contoh ya. Sebagai contoh ini kuantitinya ada 2 dan ini ada 2 juga. Nah, di sini pembeli itu senantiasa membeli ke toko kita 2 item ini. Jadi kalau setiap dia membeli barang Coca-Cola 2 ini kan kita harus melakukan penjualan secara gudang dengan melakukan input data 2 ini. Kalau banyak kan, kalau senantiasa kan kita kadang banyak makan waktu seperti itu. Sebagai contoh, kalau nanti itemnya ada banyak. Ini kalau contoh 2 kan masih dikit. Nah, kalau itemnya banyak kan, sedangkan dia repeat order, maksudnya item yang dibeli itu sama kan, daripada kita senantiasa mengisi data baru lagi, maka kita kasih fungsi template, dimana dengan template ini nanti kita tinggal memilih template dan bisa kita edit sesuai dengan pesanan yang biasanya kita jual seperti itu. Oke, langsung ya kita simpan, nanti akan kelihatan. Oke, ini ada 3. Saya sudah sebelumnya saya sudah menambahkan ada 3 template ya. Template contoh, template jualan minuman ringan, kemudian paket makanan sebagai contoh seperti itu ya. Nah,
penggunaannya sebagai berikut. Jadi ada repeat buyer dengan item yang sama terus seperti itu. Nah, kita sebagai contoh dia membeli makanan ringan, 2 makanan ringan tadi. Kita pilih aja hold and template. Kemudian kita pilih template makanan ringan. Ini ya. Nah, nanti akan langsung muncul status draft dengan keterangan template jual minuman ringan. Jadi kita tinggal melakukan edit saja, seperti itu. Nah, di sini akan langsung muncul semua customernya siapa. Nanti tinggal ngisi customernya siapa. Kemudian item-item untuk template ini akan muncul semua, seperti itu ya. Jadi kita tinggal ngisi customernya siapa. Kemudian jika ada penambahan jumlah barang atau pengurangan jumlah barang, kita tinggal melakukan ini ya. Kita tinggal menambahkan atau mengurangi. Kemudian kita tinggal melakukan jumlahnya, totalnya berapa? 28.500 itu ya. Kemudian kita pilih simpan. Nah, di sini baru akan terjadi penjualan dengan status lunas, dengan kita menggunakan template jualan minuman ringan, seperti itu ya. Nah, jika ada lagi pembeli A, itu dia membeli makanan ringan itu saja. Nah, kita bisa pilih dari ini, data ini, template minuman paket makanan sebagai contoh ini ya. Nah, di sini akan langsung muncul draft keterangan paket makanan. Nah, kita tinggal melakukan edit. Jadi kita tidak usah capek-capek menginput data yang ada lagi seperti itu ya. Jadi nanti tinggal kita lakukan editing saja berapa jumlah yang dibeli. Atau jika ada item baru yang dibeli atau ada item yang perlu untuk di-delete, kita tinggal melakukan manipulasinya di situ. Seperti itu ya. Saya kira sudah jelas. Nah, oke. Kemudian kita langsung lakukan proses bayar. Proses jual maksudnya. Kemudian kita simpan. Nah, berarti telah terjadi penjualan paket makanan dari template yang sudah kita tentukan tadi dengan neto 367.200 dengan status lunas. Saya kira sudah jelas ya untuk penggunaan dari template hold dan template. Dalam hal ini saya jelaskan baru bagian templatenya. Untuk hold nanti untuk video post point of sales. Sebagai contoh lagi ya, saya di draft dari paket makanan. Kita ganti ini menjadi tambah 20. Nah, 970.700. Kita pilih simpan. Nah, ini lunas ya, yang tadi 970.700. Oke, saya kira untuk tutorial penjualan gudang sudah cukup jelas. Dan jika ada yang kurang jelas nanti silahkan merewind dari video ini sampai jelas ya, karena ini sangat penting untuk menu penjualan karena fungsinya bisnis kan untuk menjual seperti itu ya. Jadi jangan sampai keliru, dan saya kira kalau belum jelas silahkan dilihat lagi sampai jelas seperti itu ya. Oke, untuk video kali ini cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.